Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Prabowo Subianto. Daripada komentar saya akan saya komentari adalah Prabowo Subianto dilarang nyalon presiden 2024 oleh Persatuan Alumni 212. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi di sini dalam YouTube ini ada saya lihat katanya Prabowo Subianto dilarang nyalon presiden tahun 2024 oleh Persatuan Alumni 212. Yaitu Persatuan Alumni 212. Ini dulu pendukung Prabowo Subianto pada waktu pemilu 2019 dan ternyata kalah dengan dan sebagai pemenangnya Jokowi. Padahal dia pendukung Prabowo Subianto waktu itu. Jadi ini yang saya lihat, padahal berdasarkan survei bahwa untuk calon presiden 2024 sudah banyak yang menyatakan mulai sekarang ini, dan dari yang menyampaikan bahwa dia akan mencalonkan presiden 2024 berdasarkan hasil survei Prabowo Subianto tertinggi yang mendukungnya, tertinggi hasil survei dia tertinggi, sehingga saya pikir bahwa Prabowo Subianto ini masih disenangi masyarakat mungkin ya itu yang saya tidak tahu. Tetapi apapun alasannya, siapa untuk mencalonkan presiden 2024 itu hak setiap orang, tidak boleh ada yang melarang, karena hak seseorang itu. Siapa yang merasa dirinya mampu silakan maju, tidak boleh ada yang melarang, karena siapapun warga negara Indonesia bebas mencalonkan diri sebagai presiden untuk tahun 2024. Jadi karena nanti soal menang atau tidak itu di tangan rakyat. Rakyatlah nanti yang memilih. Karena Indonesia ini satu suara satu orang. Karena jadi sama aja walaupun dia orang kaya, pembesar, pejabat tinggi dan sebagainya, suaranya tetap sama, yaitu cuma satu. Jadi yang saya bilang, Prabowo Subianto ini kalau dia nanti mencalonkan presiden, kalau bisa dia wakilnya adalah Ketua DPR Maharani, anak Ibu Megawati. Saya pikir itu nanti akan bisa menang. Karena nanti yang mendukungnya mereka itu pasti didukung Partai Demokrasi Indonesia yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, dan juga Partai PDI Perjuangan termasuk partai terbesar. Karena di dalamnya juga perlu kita tahu bahwa semua dulu anak-anak keluarga PKI berada di sana untuk mendukungnya, dan itu tidak bisa dilarang, dan itu haknya mereka berpolitik, memilih dia. Padahal kita perlu ketahui keluarga anak PKI ini adalah, saya pikir jumlahnya cukup besar sehingga mendukung daripada PDI Perjuangan ini. Dalam tahun 1965 waktu pemilu dulu, PKI ini ada pemenang ketiga. Apalagi keluarganya sekarang kan tentu keluarganya pun nanti yang sekarang berada ini yang sudah dewasa tentu jumlahnya banyak. Semua pada umumnya mendukung PDI Perjuangan. Itulah saya. Ditambah lagi nanti Partai Gerindra mendukungnya. Ini partai kedua terbesar dari 9 partai politik. Ditambah lagi mungkin nanti didukung partai politik yang lain. Kalau masalah Persatuan Alumni 212 ini tidak mendukung, menurut saya pasti dia tidak mendukung. Karena apa? Karena dia juga tidak senang lagi sama Prabowo Subianto mungkin ya. Dan juga dia justru melarang Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2024 ini. Saya pikir tidak ada pengaruhnya. Persatuan Alumni 212 ini jumlahnya cuma sedikit ini. Hanya gerakannya agak banyak kelihatannya, dan juga agak
Ini termasuk garis keras juga ini. Kelihatannya gerakannya banyak, tetapi sebenarnya jumlah pendukung orangnya tidak, cuma sedikit. Buktinya, waktu dia mendukung Prabowo Subianto kalah dengan Joko Widodo. Itu buktinya bahwa dia tidak besar, cuman kecil saja jumlahnya itu. Jadi saya pikir kalau nanti Prabowo Subianto mencalonkan presiden 2024 dengan wakilnya adalah Puan Maharani, anak Ibu Megawati, pas dukungan. Perkiraan saya itu akan menang. Besar kemenangannya menjadi presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto akan bisa menjadi presiden Republik Indonesia dan wakilnya Puan Maharani. Jadi inilah saya lihat perlu kita ketahui bahwa dua partai besar nanti bisa bergabung. Kalau nanti mereka bersatu antara Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani bersatu, pasti nanti ini ada dua partai besar yang bersatu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Mungkin masih ada lagi nanti partai politik lain yang mendukungnya. Dan makanya perkiraan saya nanti dia akan menang. Jadi apapun hasil survei dukungan, menurut saya ada kebenarannya nanti Prabowo Subianto ini akan bisa sebagai pemenang pemilu 2024. Sekian dan terima kasih.